Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Badiawati Dali dengan NIM 4424234. Saya dari kelas Kimia Non-Dik B. Saya akan menjelaskan tentang proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Pertama, apa itu aluminium? Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al dan nomor atomnya adalah 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Badriawati Dali dengan NIM 4424234. Saya dari kelas Kimia Non-Dik B. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Pertama-tama, apa itu aluminium? Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, ringan, dan kuat, dan juga merupakan konduktor yang baik juga buat panas. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstruksi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang, dan juga tahan korosi. Aluminium digunakan dalam banyak hal, kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi dan juga secara luas digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Selanjutnya, pemurnian aluminium. Pemurnian aluminium dilakukan dalam 2 tahap, yaitu ada proses Bayer, di mana merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Selanjutnya ada proses Hall-Héroult yang merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Selanjutnya, proses produksi aluminium. Proses produksi aluminium dimulai dari pengambilan bahan tambang yang mengandung aluminium, yaitu bauksit, korundum, gipsit, bauxit, diaspor, dan sebagainya. Selanjutnya, bahan tambang ini dibawa menuju proses Bayer. Di dalam proses Bayer menghasilkan alumina dengan membasuh bahan tambang yang mengandung aluminium dengan larutan natrium hidroksida AlOH 3 kali. Aluminium hidroksida lalu dipanaskan pada suhu sedikit di atas 1000 derajat Celcius sehingga terbentuk alumina dan H2O yang menjadi uap air. Setelah alumina dihasilkan, alumina dibawa ke proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult dimulai dengan melarutkan alumina dengan lelehan Na3AlF6 atau yang biasa disebut kriolit. Larutan lalu dielektrolisis dan akan mengakibatkan aluminium cair menempel pada anoda. Sementara oksigen dari aluminium akan teroksidasi bersama anoda yang terbuat dari karbon, membuat karbon dioksida. Aluminium cair memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada larutan alumina, sehingga pemisahan dapat dilakukan dengan mudah. Elektrolisis aluminium dalam proses Hall-Héroult menghabiskan energi yang cukup banyak. Rata-rata konsumsi energi listrik dunia dalam mengelektrolisis alumina adalah 15 kWh per kilogram aluminium yang dihasilkan. Energi listrik menghabiskan sekitar 20-40% biaya produksi aluminium di seluruh dunia. Selanjutnya, proses Bayer dan Hall-Héroult. Tahapan pemurnian bauksit dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama dalam bauksit. Pengotor utama bauksit biasanya terdiri dari SiO2,
Fe2O3 dan TiO2. Caranya adalah dengan melarutkan bauksit dalam larutan natrium hidroksida dengan reaksi Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O menjadi 2NaAlOH 4 kali. Aluminium oksida larut dalam NaOH, sedangkan pengotornya tidak larut. Pengotor dapat dipisahkan melalui proses penyaringan. Selanjutnya, aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara mengalirkan gas CO2 dan pengenceran dengan reaksi 2NaLOH 4 kali tambah CO2 menghasilkan 2AlOH 3 kali tambah Na2CO3 tambah H2O. Endapan aluminium hidroksida disaring, dikeringkan, lalu dipanaskan sehingga diperoleh aluminium oksida murni, yaitu Al2O3. Dengan reaksi 2AlOH 3 kali menghasilkan Al2O3 tambah 3H2O. Selanjutnya adalah tahap peleburan alumina dengan cara reduksi melalui proses elektrolisis menurut proses Hall-Héroult. Dalam proses Hall-Héroult, aluminium oksida dilarutkan dalam lelehan kriolit dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katoda. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan pada suhu 950 derajat Celcius sebagai anoda digunakan batang grafit. Setelah diperoleh Al2O3 murni, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Pada elektrolisis ini, Al2O3 dicampur dengan CaF2 dan 2-8% kriolit yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3 dengan mana titik lebur Al2O3 murni mencapai 2000 derajat Celcius. Campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 850 sampai 950 derajat Celcius. Anoda dan katodanya terbuat dari grafit. Selanjutnya, peleburan alumina menjadi aluminium logam terjadi dalam tong baja yang disebut pot reduksi atau sel elektrolisis. Bagian bawah pot dilapisi dengan karbon yang bertindak sebagai suatu elektroda, di mana elektroda ini adalah konduktor arus listrik dari sistem. Secara umum pada proses ini leburan alumina dielektrolisis di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit, kriolit, dan CaF2 di dalam pot, di mana pada pot tersebut terikat serangkaian batang karbon di bagian atas pot sebagai katoda. Karbon anoda berada di bagian bawah pot sebagai lapisan pot dengan aliran arus kuat 5-10 F. Antara anoda dan katodanya proses elektrolisis terjadi. Tetapi arus listrik dapat diperbesar sesuai keperluan, seperti dalam keperluan industri. Alumina mengalami pemutusan ikatan akibat elektrolisis. Lelehan aluminium akan menuju ke bawah pot yang secara berkala akan ditampung menuju cetakan berbentuk silinder atau lempengan. Masing-masing pot dapat menghasilkan 66.000 sampai 110.000 ton aluminium per tahun. Secara umum, 4 ton bauksit akan menghasilkan 2 ton alumina, yang nantinya akan menghasilkan 1 ton aluminium. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.